Bagaimana jika niat baik kita dinilai tidak baik oleh orang lain? Sejak kapan amal kita dinilai orang? Yang menilai amal ini Allah apa orang? Allah. Kalau kita ikutlah cakap orang, oh capek kita. Saya kalau ikut cakap orang udah lama saya mati mendadak. Ibu kalau ikut cakap orang, benar kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata ulama, laksanakan. Jangan hiraukan cakap orang. Anjing menggonggong, kapilah. Sementara posisi kita merupakan pemimpin, orang yang ditunjuk sebagai pemimpin oleh masyarakat. Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kandus, Pak Camat, Pak Wali Kota, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden. Kalau kalian ikut cakap orang, sakit kepala kalian, asam lambung naik, yang turun asam urat, darah tinggi naik, jantung koroner naik, detak jantung tak normal. Tak usah pedulikan cakap orang. Benar kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata ulama, pegang pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, sir ala barakatillah, laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwwata illa billah. Hidup ini simpel, hidup ini tidak sulit. Yang sulit itu memikirkan cakap orang. Betul? Banyak yang mengaku. Ustaz, bagaimana caranya kita taat beribadah sampai kita lupa yang namanya dosa? Bagaimana kita taat sampai kita lupa buat dosa? Bangun pagi, usahakan 1 jam sebelum azan subuh. Azan subuh jam 5, jam 4 bangun. Biar supaya tak mengantuk, segera mandi. Berat saya Pak Ustaz dari tempat tidur itu ke kamar mandi, tidur di kamar mandi. Bangun langsung mandi, jangan tunggu-tunggu lagi. Bangun langsung mandi pakai air dingin. Ustaz minum apa, makan apa, jamu apa, pil apa, tak ada. Pakai suplemen, jangan minum suplemen, rusak buah pinggang. Pesan dokter saya. Jadi resepnya apa? Mandi jam 4. Mandi pagi. Setelah mandi, sholat sunat wudu. Habis sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Habis sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Habis witir, zikir. Zikirnya apa? Istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Insya Allah kalau dibuat ini, tak lama sesudah itu terdengar suara azan, terdengar suara tarhib. Assalatu wassalamu alaik. Langsunglah berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid, kalau ada pengajian ikut, kalau tak ada pengajian zikir baca Quran di masjid. Kalau ada perlu balik ke rumah. Setelah itu langsung berangkat. Kalau kebetulan ada tempat kerja atau mengajar atau ke pasar atau ke kantor atau kemana aja. Jaga lingkungan 3. Lingkungan tempat tinggal, usahakan masjid. Lingkungan di tempat kerja, usahakan dengan orang masjid yang suka sholat berjamaah. Lingkungan medsos, grup WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, usahakan yang isinya orang-orang yang mengajak kepada ibadah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada grup-grup kawan SD, grup-grup kawan SMP yang isinya cuma mengirim video, gambar, cakap tak tentu arah, keluar dari grup itu. Karena kalau kalian mati, mereka tak mau ikut mati. Tapi kalau kawan kita yang baik-baik, insya Allah kalau kita mati dikirimkannya Al-Fatihah, didoakannya. Istiqomah kita sholat zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Malam kalau ada pengajian ikut. Kalau tak ada pengajian cepat tidur. Jangan ngobrol-ngobrol tak tentu arah sesudah isya, karena payah nanti mau bangun malam tahajud.
Tapi saya tak terbiasa tidur cepat Pak Ustaz. Nanti malam mulai tidur cepat. Gimana caranya? Makan antimu. Tak percaya coba antum. Beli satu, jangan sepakan seminggu tidurnya. Beli satu, tidur, siangnya jangan tidur. Karena kalau tidur siang, payah tidur malam. Handphone itu membuat orang payah tidur. Walaupun dia ngantuk, kalau handphonenya dia tak tertidur. TV juga. TV sama handphone lebih parah handphone. Handphone itu menghilangkan tidur karena ada radiasi ke otak. Sampai jam 1, jam 2 malam orang tak tidur. Akhirnya tak sholat subuh. Begitu caranya. Bagaimana cara supaya kita lupa sampai tak niat lagi untuk buat dosa? Mesti diisi dengan kegiatan ibadah full, jangan sampai kosong. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Istiqomah. Tapi saya susah istiqomah Pak Ustaz. Saya belum nikah. Segera menikah. Jangan jomblo, karena setan itu jomblo. Mudah-mudahan ketemu jodoh yang baik-baik. Banyak yang belum nikah. Jika kita dizolimi orang lebih tua dari kita, apakah boleh kita marah atau tidak sopan padanya? Kalau kita tak sabar, takut. Kalau kita diam, takutnya kita diinjak-injaknya. Diadakanlah percobaan psikologi. Percobaan psikologi. Ada perempuan disuruh diam aja. Yang pertama lewat memuji-muji. Oh cantiknya, kata kelompok yang pertama. Setelah itu lewat kelompok kedua, mulai memegang-megang rambutnya. Oh hidupnya dipegang. Lewat kelompok ketiga, mulai memukul-mukul pipi. Artinya apa? Kalau kita diam, kita dipijak-pijak orang. Jangan ya. Maka dalam Islam kita diajarkan, man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela harga dirinya, maka dia mati syahid. Masuk pencuri ke rumah kita. Masuk pencuri. Kau bernyawa atau harta, terserah kau adalah pencuri. Apa mau ambil-ambilan? Itu bukan ikhlas, bodoh, bonga. Maka kita mesti membela diri. Saya di bawah tempat tidur, di dekat pintu, saya pasang parang panjang. Melintang patah memujur lagi. Kita tak mengundang pencuri datang, tapi kalau dia datang, ahlan wa sahlan. Musuh tak boleh dicari, tapi kalau dia datang, janganlah. Betul? Ini, kita tak boleh cari musuh. Jadi kalau kita dianiaya orang, dia lebih tua, maka kita jangan petantang petenteng sendirian. Bawa tokoh masyarakat di sini. Nenek mama yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tempat bersanda, daunnya tempat benau, akarnya tempat beselo. Datang, nenek mama, ini ada orang yang ditokohkan, tolong dampingi saya. Panggil Ustaz Desriam. Jangan panggil saya, karena kalau saya di bawah nanti dia minta jadwal. Antum datang, dampingi nenek mama, dampingi Ustaz Desriam, bicarakan baik-baik. Assalamualaikum Pak. Kalau dia kebetulan orang Melayu pakai pantun, burung nuri, burung berkutut. Biasanya orang Melayu ini pantun burung aja sejam habis. Habis itu masuk pula buah mengkudu, buah kelincu, sejam habis. Kalau bapak pun bingung, apa aja maksud kalian? Nah, habis itu dibicarakan. Ustaz, saya kalau di macam-macam orang saya gitu kan. Ada dulu orang di Pekanbaru, foto saya tuh dicoret-coretnya, dibuatnya somat Abu Lahab setan. Pergi saya ke Polda. Pak Kapolda, ini orang mengejek saya, dipostingnya di FB. Saya mau BAP, dia BAP sama Polda, masuk ke kejaksaan. Saya kosongkan jadwal ceramah saya 2 hari. Panggil, datang saya di kejaksaan, telepon dia, mana sakit perut, mencret.
Datang saya pekan depan, 2 kali datang, mencret. Jadi banyak yang jago-jago di medsos tuh pas kita jumpai, mencret. Ceramah saya di Jalan Riau, posting dia di FB, orang lain lagi. Anjing sedang menggonggong di masjid saya. Saya tanya pengurus masjid, nih FB ini orang mana? Orang dekat sini, mana rumahnya? Saya datang, tak ada, saya bawa orang lain sendiri aja. Saya datang, foto saya depan rumah. Aku sedang di depan rumah kau di mana? Ceramah di UIR. Dan dia ada ngasih tahu, Ustaz, itu dia orang yang ngejek Ustaz. Saya kejar. Waktu itu saya pakai sarung. Disangkanya saya tak pakai celana. Saya kalau pakai sarung, pakai celana. Saya tarik sarung di kata saya kejar. Utang panting tinggal langgar nilai. Yang di Jakarta ngejek-ngejek Ustaz itu kenapa Ustaz tak lawan? Itu buzzer. Dia dilindungi, ada pelindung dia. Tapi kalau di Pekanbaru kita ada, itu buzzer-buzzer liar. Kalau yang dilindungi itu kita lawan, mati kita. Tapi nanti kalau pelindungnya tumbang, dia kan hidup, baru kita kerjain. Ada masanya. Ustaz, zaman sekarang tua muda gila main chip. Chipnya itu bisa diperjualbelikan dengan uang. Apakah itu termasuk judi? Innamal khamru khamar wal maisir judi, wal ansar menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib. Yang 4 ini rijsun najis min amali syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauh. Ini judi. Bapak, ibu, tua, muda, anak muda, dan jauhin. Judi ini duitnya tak berkah. Duit hantu dimakan setan. Untung sekali, untung 2 kali, untung 3 kali, habis itu untung. Belum pernah saya jumpa orang kaya karena judi. Dari Aceh sampai Papua saya ceramah, jumpa saya orang kaya, rumah megah, mobil mewah. Belum pernah dia cerita aku ini kaya karena judi, tak ada. Tapi orang mati bunuh diri karena judi banyak. Orang hancur karena judi tak terhitung. Kekayaan, keberhasilan diperoleh hanya dengan kerja keras, niat baik. Berhenti main judi. Ustaz, kami ibu-ibu muwahhidul ummah habis acara ceramah ingin foto bersama sebagai kenang-kenangan. Nanti kita susun. Bapak-bapak sama ibu-ibu, kalau saya menggambar sama ibu-ibu, mesti ada laki-laki di kanan sama kiri. Tak boleh perempuan dekat saya. Nanti dikrop orang, disangka orang saya begini lagi. Kok cantik tak apa-apa. Nenek-nenek pula. Tengok orang lain sekarang. Saya ngomong itu karena bini saya tak ikut. Bagaimana melunakkan hati anak yang keras hatinya? Saya sedang ceramah di Medan, nginap di hotel di depan Istana Maimun. Kata emak saya, tahun 2017, 5 tahun yang lalu. Kata emak saya, kawanku mau datang. Ayolah aku kawani nanti di lobi. Ya, datanglah kawannya. Saya biarkan orang berdua nih ngobrol. Saya duduk di situ. Kawannya bertanya, anak kau ini apa kau doakan? Kata emak saya, aku tiap malam anakku ini kubacakan Fatihah. Berapa kali? 100 kali tiap malam. Mak saya itu kalau jam 2 malam dia bangun, sholat tahajud, membaca Quran. Qurannya sampai sekarang ada sebesar meja nih gua. Ini udah tua, umur 70 tahun, matanya rapuh. Saya berikan Quran. Buku zikirnya 1 koper, saya simpan sekarang. Saya simpankan koper khusus, isinya Quran, buku zikirnya, tasbih, telekungnya, sajadah. Kalau saya rindu, saya buka, saya peluk. Saya cium, menghilangkan rindu saya pada masa. Tiap malam dibacakannya saya 100 kali Al-Fatihah. Dikirimnya saya ke Mesir,
4 tahun tak balik-balik. Habis itu ke Maroko 2 tahun. Saya tanya dia, tak rindu mah dengan rindu. Kenapa kirim aku jauh-jauh? Karena kalau kau tinggal di Pekanbaru nih sama aku, nanti kau jadi hantu. Nanti kau nakal, cuma aku suruh kau pergi jauh-jauh. Jadi sayang sama anak itu bukan diletakkan celah ketiak, didoakan. Beberapa bulan yang lalu datang jamaah. Ustaz Somad dulu waktu Mak Ustaz hidup, saya selalu singgah ke rumahnya. Apa kata dia, Bu? Kata dia, kalau Somad itu sudah tidur jam 2 malam, aku berzikir, berdoa, kuzikirkan dia la ilaha illallah, doakan dia pada Allah. Berapa kali zikirnya? Kadang 1000 kali, kadang 2000 kali. Bertasbih la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam mana anak hatinya mau lembut? Emaknya. Doakan anak-anak kita, bacakan Al-Fatihah banyak-banyak, bacakan la ilaha illallah, bacakan sholawat, banyak berdoa. Ya Allah, lembutkan hati anakku, ya Allah. Lembut itu bukan berarti melambai. Lembut itu maksudnya hatinya lembut, menerima tausiah, itu arti lembut. Bukan cakapnya lembut. Kalau lembut saya tak ada lembut-lembutnya. Mana pernah saya lembut? Ibu-ibu, apa semua, lu sudah pencong tuh. Lembut artinya lembut menerima kebenaran. Bagaimana cara menegur ustaz? Ustaz pula menegur. Gimana caranya menegur ustaz yang selalu menunjuk si A, si B, si C sekian dalam sumbangan sehingga membuat terpaksa dalam menyumbang dan tak mau lagi ke masjid. Wa amruhum syura bainahum. Dalam setiap masalah itu mesti musyawarah, duduk bersama. Ini bukan bertanya, ini menyindir. Kalau satu masjid ada ustaz itu mau menyindir. Musyawarah, duduk kan baik-baik. Karena mungkin tak semua orang punya duit, tak pun semua orang mampu. Jadi ketika ditunjuk, Pak nyumbang 100-nya, langsung semua. Sejak itu kata dia, ditanya sama bininya, abang tak ke masjid bang? Luka yang lama aja masih berdarah deh. Kalau sempat nampak abang ustaz tunai darah tinggi abang lagi. Musyawarahkan baik-baik. Bisa jadi juga bapak itu sebetulnya baik, cuman duitnya dipegang bininya. Dan dia pula anggota persatuan suami takut bini. Aku sebetulnya Pak Ustaz baik, Pak Ustaz. Semua dompet semua aku kasih kan. Tapi duitku dipegang bini di rumah. Kita doakan bapak ini selamat dari azab kubur. Kalau ada bapak model begini, ini tak diazab di kubur. Pas ditanya malaikat sama kawannya, kita azab ini, kata kawannya, tak usah kita azab, dia udah azab kali di rumah. Ketawa ibu, membayangkan abang itu di rumah. Begitulah nasib orang nanti bang, kata Ustaz tadi. Bagaimana menghadapi orang yang suka mencemoohkan orang, mau baik ataupun buruk, Pak Ustaz? Sifat mencemooh, kalau bahasa kampung awam, underestimate. Sifat merendahkan orang itu akibat dari tidak dapat pendidikan yang baik sejak kecil. Kalau ada orang suka mencemooh, merendahkan orang, itu emaknya tidak mendidik dia dengan baik. Saya dibawa undangan, sampai di dompet undangan itu maaf, beribu maaf, ada orang cacat. Jadi mata saya lama nih. Balik dari situ apa kata mak? Nanti kalau nampak kau orang cacat, jangan kau tengok lampu-lampu. Ibu hatimu. Dia itu nanti di akhirat lebih dulu masuk surga dari kau. Belum lagi saya sekolah, itu nasihat. Makanya sampai sekarang, kalau nampak saya ada orang yang tak sempurna, tak saya tengok lama, langsung saya tunjukkan. Ingat saya cakap orang itu. Yang pertama kali menunjuk ajar, tunjuk dengan ajar, bukan ustaz. Sebelum TK, sebelum SD, sebelum SMP, sebelum SMA, sebelum S1, sebelum S2, sebelum S3, sebelum profesor.
Al-Madrasatul Ula. Ibu, walaupun ibu bukan ustazah, ibu punya peran luar biasa. Ajar, didik anak ibu supaya jangan merendahkan orang lain, jangan melecehkan orang lain. Lalu cara memperbaiki dia nih Pak Ustaz, dia ini udah tua, tak lama lagi mati misalnya. Tapi generasi akan datang nih, di anak-anak nih, kita ajar dengan baik. Anak-anak saya ajar dengan baik. Nampak apa namanya itu orang yang dicat-cat mukanya pakai hidup badut, nampak badut di jalan Arifin Ahmad, tulis di belakangnya balon 2000. Berhenti, tengok siapa itu Pak? Dia itu belum makan, pergi kasih beli balon. Takut banget sama badut, gara-gara nonton film Joker. Dia itu belum makan, tengok udah jam berapa belum makan, balonnya itu belum ada, pecah pula berapa. Itu susah. Diajak anak itu bercerita, ngobrol tentang kehidupan, itu berkesan dalam otaknya, dalam kepala. Itu pendidikan luar biasa. Itu yang saya rasakan. Ibu saya mengajar saya untuk tidak merendahkan orang, untuk tidak melecehkan orang. Datang tamu, duduk saya di atas kursi, mereka duduk di bawah. Ditengoknya sekali, saya tengok pula dia. Tengoknya sekali, saya tengok pula. Begitu balik tamu tuh, sampai sekarang kalau duduk saya di atas kursi tetap ingat saya sama. Tadi pertama duduk sini ada ustaz juga, ingat saya itu. Tapi saya mesti duduk juga di sini, karena kalau saya duduk di bawah tak masuk ke kamera. Tapi pesannya itu teringat, menancap dia ke tangga jantung. Ibu, nasihatkan anak ibu baik-baik, karena nasihat ibu masuk ke kepala mereka sampai mati. Ajarkan mereka sholat, ajarkan mereka baca Quran, ajarkan mereka kau mesti ke masjid, kau mesti baca Quran, baca Yasin, kau mesti datang silaturahim. Itu luar biasa, lebih masuk daripada ceramah Abu Somad. Semoga Allah senantiasa memberikan Ustaz kesehatan. Amin. Ustaz, ada beberapa orang yang belum punya anak, mohon doa untuk nanti kita berdoa di akhir majelis. Yang belum punya anak dikasih anak, yang belum nikah dapat jodoh, yang udah nikah bisa nikah lagi. Istrinya meninggal, ibunya mau ngamuan. Saya mancing aja Pak, begitulah respon mereka. Berani kalian. Kertas terakhir. Kami warga Jalan Kamboja, paling depan dekat Masjid Kamboja kuburan, Musola Nurul Ilmi. Oh, ada musola di ujung sana. Ada musola. Oh, saya sangka 3 ini aja. Betapa beban lagi nih. Rabu kapan jatah musola Nurul Ilmi? Rabu depan. Tapi memang betul di Jalan Kamboja kan? Bukan jalan lain. Oh, seram tuh. Kuburan. Jauh dari kuburan tuh. Nanti kita Rabu keempat musola Nurul Ilmi. Dah, musola, masjid, musola. Yang ada di sekitar jalan Kamboja ini suruh dia datang. Karena kalau daerah lain nanti saya isi, semuanya meminta mati berdiri saya. Ustaz Somad hanya mengisi yang di jalan Kamboja. Kalau kalian mau, pindahkan musola kalian ke jalan Kamboja. Masih banyak tanah kosong lagi. Itulah kaji kita subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat. Rabu depan kita ke musola Nurul Ilmi, hadis nomor 5. Jangan bebani jamaah. Pengurus masjid musola, jangan bebani jamaah dengan iuran hantu segala macam hanya untuk kedatangan Abu Somad. Saya tak mau jamaah berat. Abu Somad mau datang, kita mesti memperbaiki ini hati segala macam, mesti iuran papan tulis, mesti ada sarapan pagi. Saya tak pernah minta.
Tapi kalau ada saya makan. Deal? Oke. Al-Haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilayka bihaqqi suratil Fatihah wa bijahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tuyassir lana umurana umur dunya wal akhirah. Barakah Nabi Muhammad, barakah salawat, barakah Al-Fatihah. Kami meminta memohon bermunajat kepada Engkau, mudahkan segala urusan-urusan kami, urusan dunia, urusan akhirat. La tada'alana dzamban illa ghafarta. Maafkan, ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami melunasi hutang piutang. Wala raghiban illa anjabta. Yang belum punya anak, berikan anak yang soleh dan solehah. Wala aziban illa zawajta. Yang belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala maridan illa syafaita. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, jauhkan dari azab ya Allah. Wala hajatan min hawaiji dunia. Segala hajat dunia, hajat akhirat. Laka ridha wa lana fiha shalah. Baik bagi Engkau dan baik bagi kami. Engkau ridha dan kami mendapatkan kebaikannya. Mudahkanlah ya Allah. Ya muyassir kulli asir. Engkau yang memudahkan segala yang sulit. Yassir lana umurana. Mudahkan segala urusan kami. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna istiqamata 'ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah iman dan Islam sampai malaikat maut mencabut nyawa kami. Akhir kalam kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Usalli sunnatal isyraq. Pakai apa? Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya ayat yang lama itu juga. Qul huwallahu apa lagi? Terserah apa yang hafal. Allah memudahkan, jangan dipersulit. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.